Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Dengan saya sendiri, Titi Novitayanti SPD dari SD Negeri 1 Tenom. Dan saya Aris Hendri dari SD 13 Tenom. Dan saya Yosuryadi SPD dari SMP Negeri 1 Tenom. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Di sini kami akan berganti peran. Untuk yang pertama, saya akan menjadi pengamat. Dan saya akan menjadi coach. Saya sebagai coach. Mari menyaksikan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya, yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan si coachingnya. Nah, namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya. Jadi agar Bapak juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu adalah saya mengharapkan hasil proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti. Bagaimana? Bisa dipahami Pak? Bisa Ibu? Iya, oke, baik Bapak. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Ya, tentu boleh Ibu. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ini Ibu. Yang pertama, saya ingin mendengarkan aktif. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti. Luar biasa ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Baik Ibu, nanti yang pertama saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif Ibu. Itu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan. Kemudian yang kedua, saya nanti berharap coach saya menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi nanti. Baik, memang ya mendengarkan adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya nanti ya Pak ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, baik Ibu. Jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri
sehingga beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koce bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya ya Pak ya. Hanya ini Pak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya ya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Bapak harapkan. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sudah siap Bapak? Siap Ibu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Ya, siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Yos. Pak Aris. Nah, ini Bu Pak Aris. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu nih Pak Yos? Ini Pak, banyak pikiran saya sekarang Pak. Jadi nggak sesuai dengan yang saya pikirkan lah hari ini Pak. Jadi itu Pak, ada masalah. Nah, kalau boleh saya tahu nih masalahnya apa nih Pak Yos? Jadi istilahnya sebelum kita memulai percakapan ini, kira-kira dari percakapan kita ini apa ini yang ingin Pak Yos ambil? Ini Pak, sebelumnya saya terima kasih sama Pak Aris telah mau menerima keluh kesah saya. Ini Pak, jadi gini, saya bekerja ini sudah tidak semangat lagi Pak. Yang dulunya saya sebagai bisa bekerja, kan? Sekarang udah semangat saya sudah mulai berkurang Pak, nggak seperti dulu lagi saya. Itu kenapa itu Pak Yos? Kenapa bisa? Mungkin bisa Pak Yos ceritakan secara detail, secara lengkap. Permasalahannya saya sekarang udah terlalu banyak kali kegiatan Pak. Di sekolah ini dan macam-macam kegiatan saya ikuti misalnya. Misalnya saya sekarang udah menjadi ketua panitia akreditasi, ikut lagi ini lagi operator sekolah, data sekolah pun nggak beres, banyak masalah datanya Pak. Jadi itu berakibat terhadap siswa-siswa saya Pak. Jadi saya jarang masuk di kelas itu Pak. Ya, berarti udah banyak kali kegiatan Pak. Dari cerita yang Pak Yos sampaikan, berarti di sini Pak Yos terbebani ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menumpuk ya. Sangat terbebani sekali Pak. Jadi saya coba mengerjakan ini tapi tidak selesai Pak. Kerjaannya di bidang ini tidak selesai juga, semuanya ujungnya tidak selesai Pak, tidak ada yang tuntas pekerjaan saya sekarang Pak. Nah, dari kejadian Pak Yos ini, kira-kira apa nih yang ingin Pak Yos lakukan untuk mengatasi permasalahan Pak Yos ini? Gini Pak, saya mempunyai sebuah rencana Pak. Saya ingin bagaimana pekerjaan saya itu semuanya tuntas Pak, tanpa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai guru Pak. Ya, bagus Jadi tuh Pak saya Yos. sekali anak udah jarang masuk, udah kadang-kadang siswa saya tidak tahu cuma hanya tugas di kelas, gitu, Pak. Jadi Ya. tidak sesuai dengan batin saya Pak. Ya, bagus tuh Pak Yos ya. Berarti istilahnya Pak Yos ingin semua tugas itu terselesaikan ya. Betul Pak, Ya. ingin saya selesaikan. Sejauh ini apa yang sudah Pak Yos lakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Sejauh ini saya coba cuman hanya mengerjakan tugas yang menurut saya itu yang harus saya kerjakan hari ini, memang itu saya selesaikan hari ini Pak. Cuman tugas yang mendatang udah datang lagi, yang sama-sama mendesak. Jadi saya bingung harus mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu Pak. Jadi mungkin ya seperti itu Pak ya. Jadi untuk menyelesaikan satu pekerjaan, Pak Yos mengerjakan pekerjaan yang mendesak dulu ya. Mendesak Nah, dulu. baru kemudian Pak Yos mengerjakan tugas yang selanjutnya kan. Selanjutnya Ah. satu lagi Pak. Saya kurang bisa membagi waktu Pak. Jadi saya cenderung bekerja dari sampai subuh sampai jam 3 pagi, itu pun besoknya saya udah ngantuk, udah lelah. Jadi saya bagaimana supaya itu jangan seperti itu lagi saya Pak. Jadi Pak Yos terbebani dengan tugas yang menumpuk, pembagian waktu yang sulit, tidak menentu gitu ya. Betul Pak. Ya, ya.
Berarti ada nggak yang bisa membantu Pak Yos dalam menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ada nggak Pak Yos ini yang bisa diajak kerjasama? Saya coba untuk mungkin terpikir bagi saya, mungkin saya akan minta bantuan sama teman-teman saya yang rasanya mampu mengerjakan tugas saya. Mungkin saya akan membagi tugas-tugas saya dengan kawan-kawan saya, Pak. Gitu, Pak. Terus saya nanti akan mencoba sebuah catatan-catatan pekerjaan saya, mana yang pertama harus saya selesaikan, baru tugas ini, baru tugas berikutnya. Terus saya membuat sebuah catatan-catatan dan saya akan membuat sebuah pembagian waktu yang efektif. Bagus kepada saya langkah-langkah yang akan Pak Yos ambil ya. Jadi dengan kita membagi tugas, membuat catatan-catatan, ya, kira-kira nih kapan nih Pak Yos akan melakukan yang ingin Pak Yos sampaikan tadi? Insya Allah mulai dari nanti malam saya sudah mulai merancang pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai tugas-tugas yang lain datang lagi, yang di atas belum selesai, di bawah udah datang lagi. Terus yang kedua, ini yang lebih penting, saya akan membuat sebuah perencanaan model mengajar bagaimana saya bisa mengatasi kekurangan-kekurangan saya mengajar yang terdahulu, Bapak. Ya, bagus sekali Pak Yos ya. Jadi dengan demikian tugas Pak Yos bisa terselesaikan, kegiatan Pak Yos sebagai guru pun terlaksana. Ya, bagus sekali Pak Yos ya. Nah, Pak Yos. Jadi kira-kira nih setelah Pak Yos menyampaikan permasalahan dan kegalauan Pak Yos nih, gimana nih perasaan Pak Yos nih? Rasanya udah puas, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Gak terbayang gimana puasnya saya hari ini, Pak. Oh, yang sebelumnya saya masuk ke sini terbebani, sekarang udah beban saya sudah plong, Pak. Udah ada pemecahan masalahnya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Pak Yos. Ya, berarti sekarang saya akan tunggu nih Pak Yos, berita dari Pak Yos atau informasi dari Pak Yos. Bagaimana langkah Pak Yos tadi sudah terlaksana dengan bagus ya, dengan baik ya. Baik, Pak. Nanti akan saya kabarin Bapak bagaimana pekerjaan, bagaimana rancangan pekerjaan saya, dan bagaimana hasil yang telah saya buat, pembagian waktu dan model-model mengajar yang bagus untuk anak-anak saya. Ya, bagus tuh Pak Yos, bagus. Ya, lanjutkan tuh Pak Yos. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini Pak Yos. Selamat melakukan kegiatannya kembali. Semoga pekerjaannya lancar dan Pak Yos tidak terbebani lagi. Oke, Pak, sebelumnya terima kasih. Baik, Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yos. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Ibu, tadi di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke Pak, menurut saya sebagai pengamat nih, tadi proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai nih dengan alur Tirta. Dan juga Pak Aris sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Yos, sehingga Pak Yos bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ya, sebelum kita tutup. Kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Baik Ibu, dari coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan Pak Yos, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih sempurna lagi Ibu. Oh gitu ya Pak ya.
Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Bu. Iya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kios. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Mengambil prosesnya. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nantinya. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses kehadiran penuh, kemudian mengangkat aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harapkan nantinya dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu tujuannya kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, sudah bisa dipahami Ibu? Iya bisa Pak. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama nih. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Pak ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggunakan teknik rasa. Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifik adalah mendengarkan aktif, luar biasa mendengarkan aktif dan menjawab pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Iya Pak. Nanti untuk yang kompetensi spesifiknya Pak itu adalah mendengarkan aktif. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi serta kemudian ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah itu Ibu silakan bisa mulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan dengan sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap? Siap. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Titi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya mau minta waktu Bu Titi sebentar nih. Apa Ibu ada waktu Bu? Boleh, silakan Pak Aris. Terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu ya. Iya. Gini Bu, saya mau cerita Bu. Jadi saya ada masalah di kelas saya Bu. Iya. Jadi ada seorang siswa yang memang sulit untuk saya kendalikan Ibu. Nah, jadi siswa ini asik berjalan-jalan di kelas Ibu. Jadi saya pikiran nih bagaimana caranya untuk bisa mengendalikannya Bu. Oh, berarti ini terkait permasalahan Pak Aris nih. Berarti ini tentang penguasaan kelas ya, kalau nggak salah Iya saya. Bu, benar sekali Bu. Iya. Nah, adakah yang ingin Pak Aris lakukan nih terkait masalah ini? Ya, baik Bu. Jadi saya rencananya ingin melakukan berbagai macam metode pembelajaran dengan niat atau dengan tujuannya supaya siswa yang berjalan-jalan ini kesana kemari, jadi mungkin dia lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran.
Nah, terkait metode yang Bapak lakukan nih, sudah adakah persiapan Bapak nih untuk melakukannya? Ya sudah Bu, saya sudah pernah melakukan metode membagikan tugas kelompok, tapi saya lihat tidak seefektif yang saya bayangkan Ibu. Dari yang sudah Bapak lakukan nih, ada nggak nih solusi yang kedepannya nih untuk mencapai gitu tujuan yang Bapak Ya. inginkan? Ada Bu, saya pengennya yang pertama ingin belajar Bu, ini belajar sama guru-guru yang lebih senior dari saya Bu, bagaimana cara pengelolaan di kelas. Kemudian ada juga satu lagi, saya ingin membuat metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Oh begitu ya. Nah, di sini untuk menjalankan permasalahan Pak Aris itu supaya punya solusi, ada nggak niat Pak Aris itu misalnya meminta gitu pendapat dari teman sejawat atau siapa tuh yang kira-kira bisa mendukung Pak Aris nih? Ya Bu, ada Bu. Jadi di sekolah saya ada guru yang senior yang memang beliau sudah kita katakan senior lah di sekolah. Jadi beliau lebih memahami bagaimana metode-metode atau cara penguasaan di kelas. Jadi saya akan melakukan pertemuan dengan beliau, mencari bagaimana supaya solusi saya ini bisa terselesaikan Ibu. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang Pak Aris lakukan nih? Secepatnya Ibu, rencana saya besok akan terus menjumpai guru senior saya itu Bu. Mudah-mudahan dengan komunikasi saya dengan guru senior tersebut saya bisa menemukan masalahnya Bu. Iya, alhamdulillah ya. Nah, terkait dari permasalahan Pak Aris itu ada nggak solusi yang lain nih yang sudah pernah Pak Aris terapkan untuk menemui solusi dari Pak Aris sendiri? Ya, ada Bu. Pernah saya melakukan pertemuan dengan rekan-rekan guru yang lain. Cuman kami hanya sebatas menyampaikan permasalahan, tapi setelah itu tidak lagi berjalan sehingga saya masih sulit menguasai kelas. Oh begitu ya Pak ya. Ya, Bu. Alhamdulillah Pak. Nah, ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Ada Bu, satu lagi, saya juga pengen dari pertemuan kita ini kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana cara penguasaan kelas. Nah, mudah-mudahan di sini saya mendapatkan apa yang ingin saya capai selama ini Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Nah, dari permasalahan tadi, tanggung jawab yang Bapak lakukan itu apa kira-kira? Tanggung jawab saya akan benar-benar melakukan membuat video pembelajaran, kemudian secara bervariasi saya akan terus melakukan keaktifan di kelas. Nah, dengan demikian siswa yang tadi berjalan-jalan mungkin akan lebih mau mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, alhamdulillah ya. Nah, ada nggak lagi yang ingin Bapak sampaikan? Tidak ada lagi Bu, Tidak mungkin ada. hanya itu saja Bu. Iya, dari awal saya mendengar cerita Bapak sampai sekarang itu, Bapak sadar nggak kalau Bapak itu sudah menemukan solusinya sendiri? Ya, dari permasalahan Bapak itu luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Iya, semoga saya doakan ke depannya sukses ya Pak ya. Amin, amin, terima kasih Bu. Ya, oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Gios. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Aris. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya sendiri Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai pengamat, tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik.
Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Titi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aris tadi, sehingga Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan. Oke Bu, menurut saya sebagai pengamat, tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan Tirta. Dan juga Bu Titi sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aris tadi, sehingga Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan yang dari hasil coaching tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak, begitu Pak. Ya oke. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Yos? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik Pak Yos, sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat ya atau observer Ya, Pak. yang akan menilai proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti dengan coach Bapak ya. Oke. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya. Jadi agar Bapak juga tahu nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya. Yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan yang tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses yang pertama yaitu Bapak bisa menghadirkan kehadiran penuh di sini ya. Kemudian mendengarkan secara aktif dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak nanti dengan coach Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan saya jadikan acuan saya dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak Yos, bisa dipahami? Ya Pak, bisa Pak. Saya paham. Oke. Nah, kalau begitu selanjutnya ini sebelum kita mulai nih Pak Yos, proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Yos ya? Boleh Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Yos. Pertanyaan yang pertama nih Pak Yos, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Yos kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Iya, bagus sekali ya, luar biasa ya. Dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dari dua kompetensi ini, menurut Bapak nih kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nih Pak? Ya Pak, nanti untuk kompetensi spesifik adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali kompetensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusinya yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, memang mendengarkan adalah salah satu kunci ya agar
bisa menggali banyak hal dari seorang coach kita ya. Nah, nantinya Bapak untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju nih, dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama, bahwa nantinya dalam coaching saya menerapkan alur kita secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak Yos ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak boleh silakan memulai percakapan dengan coachingnya ya. Dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi ya. Oke Pak, terima kasih. Sudah siap Pak Yos? Siap Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak Yos. Ya Pak, siap. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat, tapi ini ada yang sedikit mengganjal Pak di dalam hati saya. Oh, ada yang mengganjal ya. Oke, nggak masalah Bu, karena di pertemuan ini kan tujuan kita akan membahas banyak hal yang terkait masalah yang Ibu alami. Nah, kira-kira apa yang mengganjal Ibu? Iya Pak, ini saya mau curhat masalah di sekolah saya, boleh Pak? Oh boleh. Silakan Bu. Iya, ini masalah di kelas saya Pak. Anak-anak sering saya ingatkan, tapi masih juga membuang sampah sembarangan. Misalnya di laci meja kelas, di bawah bangku, itu sampah berserakan di mana-mana Pak. Baik, berarti arah pembahasan penjelasan kali ini Bu Titi ingin membahas terkait pentingnya membuang sampah. Iya betul Pak. Ya baik, kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Titi terkait membuang sampah ini? Jadi gini Pak, selain di laci, banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Anak-anak itu kan malas Pak kalau disuruh buang sampah ke tempatnya. Padahal di depan kelas itu sudah ada tong sampah. Setiap harinya saya memperingatkan orang tua supaya membuang sampah di dalam tempat sampah. Tetapi mereka tetap menaruhnya di atas botol tutup sampah Pak. Jadi sampahnya itu berterbangan kemana-mana. Oh gitu ya. Iya, jadi nampaknya anak-anak itu Pak kurang memperhatikan kebersihan dan juga tidak menghiraukan bahaya sampahnya begitu Pak. Ya, anak-anak kurang perhatiannya terhadap situ ya. Kira-kira menurut Ibu Titi penyebabnya apa? Sepertinya anak-anak itu kurang termotivasi Pak. Mereka tidak tahu bahaya-bahaya sampah sehingga mereka itu membuang sampah seenaknya saja Pak. Lalu ada penyebab lain Bu? Oh, sehingga mereka kurang paham terhadap dampak sampah tersebut. Iya Pak, barangkali mereka juga tidak ada motivasi untuk menjaga kebersihan Pak. Sehingga mereka tidak sadar kalau tindakan yang dia lakukan itu mengganggu orang lain dan membahayakan kesehatan mereka sendiri. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya. Nah, terkait penyebab permasalahan yang Ibu Titi sampaikan, saya yakin Ibu pasti sudah terbesit beberapa rencana-rencana nih untuk memberikan solusi terkait permasalahan ini. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan ini? Iya Pak, untuk mengatasinya itu rencana saya mau nanti di pembelajaran selanjutnya itu saya putarkan video Pak tentang bahayanya sampah, supaya mereka itu sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu ternyata sangat membahayakan bagi mereka Pak. Selain dari segi kebersihan, juga tidak baik untuk kesehatan. Dan mereka juga harus sadar Pak, kalau tindakannya itu mengganggu orang lain. Jadi nanti saya akan putarkan videonya agar mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dan begitu Pak. Bagus Bu. Dengan tampilan video visual seperti itu sehingga ada tampilan gambar secara langsung, contoh konkret, insya Allah banyak membuat siswa lebih sadar gitu ya.
Lalu ada apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Iya Pak, kalau ini kan di lingkungan kelas saya saja nih. Nanti saya juga rencananya biar ini tidak hanya di kelas saya saja, tetapi juga di kelas-kelas lain, karena takutnya nanti anak-anak dari kelas saya kebiasaan Pak. Jadi juga akan membuang sampah di lingkungan sekolah sembarangan, begitu Pak. Oh ya bagus, dampaknya juga tak hanya untuk kelas saja ya Bu, tapi seluruh kelas yang ada di sekolah Ibu. Sehingga dampak yang akan dirasakan adalah lingkungan sekolah Bu ya, luar biasa itu Bu. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu kan Ibu pasti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain nih. Nah, kira-kira Ibu nanti minta dukungan dari pihak mana saja agar solusi Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, Pak. Jadi yang jelas Pak, yang pertama saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah. Karena kenapa? Karena beliau adalah kepala sekolah yang menentukan kebijakan yang ada di sekolah supaya permasalahan ini cepat teratasi Pak. Oke. Nah, dukungan yang lain mungkin selain dari pihak internal sekolah mungkin ada Bu. Rencana ada nih Pak. Saya selanjutnya rencananya mau usul untuk menghadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup begitu, untuk bisa memberikan materi sehingga anak-anak itu kan kalau misalnya dari gurunya saja tuh mungkin sudah biasa nih Pak. Ya. Tapi kalau misalnya dari orang lain tuh menjadi ketertarikan mereka sendiri begitu Pak. Luar biasa Ibu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif tuh. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa terlaksana secara kontinuitas, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan seperti bentuk dari pertanggungjawaban, dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Iya Pak, nanti yang jelas untuk tanggung jawab ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Tujuannya supaya anak-anak ini mau dan sadar untuk membuang sampah di tempatnya, kemudian bisa mengelola sampah itu, sehingga anak-anak kalau dia tahu bahaya dari sampah itu sendiri, dia akan lebih sadar dan termotivasi Pak. Ternyata sampah itu bisa dikelola dengan baik, maka permasalahan ini tampaknya bisa diselesaikan gitu Pak. Luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya saya sangat yakin akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan lingkungan sekolah Ibu, sehingga sekolah Ibu bisa menjadi sebuah sekolah ramah lingkungan gitu. Nah Ibu kemudian setelah menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu sudah secara tak sadar sudah menyampaikan solusi juga nih, ternyata betul juga ya. Ayo, bagaimana nih sekarang kondisi Ibu yang tadi ketika saya tanyakan kabarnya baik tapi ada yang mengganjal. Nah sekarang apakah masih ada yang mengganjal Bu? Alhamdulillah Pak, setelah tadi ngobrol dengan ibu bapak yang tadi sudah membuat saya bingung gelisah, ternyata saya sendiri yang menemukan solusinya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas bimbingannya. Alhamdulillah, berarti sudah baik ya Bu. Sekarang kondisi hatinya sudah enggak berkeluh kesah lagi. Iya Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin Bu bicarakan lagi? Mungkin selain tentang hal ini ada yang lain? Untuk sekarang saya rasa cukup Pak. Barangkali dalam pelaksanaan saya nanti saya butuh bimbingan Bapak untuk saya ingin Bapak selalu bersedia untuk saya hubungi Pak. Siap, saya akan sangat senang hati dan terbuka untuk Ibu Titi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Titi karena telah mempercayakan segala keluh kesahnya kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih karena mendengarkan dari berbagai apa yang sudah Ibu sampaikan terkait ide-ide solusi yang sangat luar biasa itu. Menjadi pembelajaran bagi saya, referensi yang bagus. Oke, terima kasih Bu. Ya, mungkin ada yang bisa sampaikan lagi Bu? Tidak ada Pak. Saya rasa cukup sampai di sini Pak. Terima kasih ya. Bapak selalu ada di saat saya membutuhkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, jangan cepat-cepat ngomongnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Pak Yos sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Titi. Nah, sebelum kita menutup acara coaching hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Yos pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Yos lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan nih Pak Yos? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik, nah, menurut saya sebagai observer ya Pak Yos ya, tadi proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Yos sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, baik Pak Yos, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Titi tadi ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Yos sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Yos lakukan nih dengan Ibu Titi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan saya lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Yos ya. Demikian observasi kita hari ini Pak Yos. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas demonstrasi kontekstual kami modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. sekian, terima kasih.